Halo, jumpa lagi dengan saya Depi di City Life Purwokerto online experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun di mana Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke-1446 Hijriah. Sukacita dan kesejahteraan selalu bersama dengan kita. Mohon maaf lahir dan batin. Bagi Anda semua yang mungkin sedang mudik ataupun berlibur baik keluar kota maupun keluar pulau, tetaplah waspada, hati-hati di jalan serta jaga kesehatan Anda dan jangan lupa berdoa. Semoga kebahagiaan Lebaran tahun ini dapat kita rasakan untuk kita semua. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Yodi Santos kali ini dengan tema berani beda. Bicara soal beda, kita bisa temuin di sekitar kita. Selalu banyak hal yang beda, kadang beda itu menjegalkan, kadang juga beda itu menjadi hal yang baik untuk kita. Tuhan menciptakan perbedaan dalam diri setiap orang supaya berfungsi dan menjadi versi terbaik untuk saling melengkapi dan saling melayani. Apakah Anda berani beda? Mari sebentar kita akan simak bersama dengan apa pesan firman Tuhan dengan tema berani beda untuk Anda dan saya hari ini. Namun sebelumnya rekan saya Betty dan TCL Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Semoga tayang hari ini semua dapat menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua dalam menghadapi hidup ke depan serta kita bisa menghadapi tantangan yang ada di depan kita dengan penuh pengharapan dan kekuatan daripada Tuhan. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Sebab Dia Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bersama-sama bersorak. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang kita katakan ke samping kanan kirinya Bapak Saudara. Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Oh, semua musuh mendengar namamu, bersama-sama bersorak, katakan sungguh besar. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan dengan iman. Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Kami percaya Tuhan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu. Kami bersorak. Kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan tidak tertandingi oleh apapun, boleh sorakan yes. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara.
Halo, selamat sore semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Kiranya kita selalu sehat dan bahagia selalu ya. Bapak Ibu Saudara, beribadah itu membuat kita senang dan bergembira penuh dengan sukacita. Ya. Karena memang dalam ibadah itu kita menerima berkat Tuhan, kita merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, hari Lebaran yang penuh dengan kemenangan. Jadi, walaupun Idul Fitrinya besok, tapi izinkan saya mengucapkannya sekarang bagi Bapak Ibu yang akan merayakannya besok. Ya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, kembali kepada hati yang suci, pikiran yang suci, dan semuanya penuh dengan sukacita ya, menyambut hari kemenangan ini. Saling memaafkan, kalau masih ada dengki dan juga iri hati, ya dibersihkan Bapak Ibu ya, supaya kita menikmati suasana Idul Fitri yang akan dirayakan oleh saudara-saudara kita. Ya, minimal kalau kita tidak beli THR atau kita nggak ngundang teman-teman kita atau saudara kita makan, minimal sore hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk memberi senyuman kepada saudara kita di samping kiri, kanan, muka belakang saudara ya, bahwa kita berbagi kebaikan kepada saudara kita satu dengan yang lain. Karena semangat dan antusias sukacita itu harus diberi kepada orang lain. Jangan disimpan sendiri Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bagikan satu dengan yang lainnya ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah kehabisan berkat untuk dicurahkan kepada setiap orang yang hadir dalam ibadah. Dan melalui iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan mendatangkan mujizat, mendatangkan semua yang baik buat setiap hidup kita. Karena itu ibadah tidak pernah sia-sia. Katanya latihan di dunia ini terbatas gunanya, tapi ibadah kepada Tuhan itu berguna untuk saat ini, bahkan untuk sampai kekekalan. Jadi ibadah itu adalah anugerah yang terbesar yang kita nikmati dalam hidup ini. Untuk kita boleh bersekutu dan menikmati kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca teks Alkitab kita dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Kita ini berbeda Bapak Ibu. Ya, semua kita berbeda. Nah makanya sore hari ini saya memberikan khotbah saya berani tampil beda. Ya, berani berbeda. Nah kita berbeda. Saya bukan Pak Ganes berbeda dengan saya. Ya, berbeda Pak. Kalau sama, waduh, ributan nanti. Ya, bahaya kalau sama. Justru karena berbeda, jadi ya masing-masing kita berfungsi sesuai dengan keunikannya masing-masing. Marta dan Maria juga berbeda. Pak Doni juga berbeda dengan Pak Yaaro. Ya, nanti kalau Pak Doni sama dengan Pak Yaaro juga nanti rebutan. Siapa yang rebutan, Bu Beta atau Bu Yani yang rebutan? Kita nggak ngerti. Ya. Tapi berbeda itu memang ciri khas kita manusia ini Bapak Ibu. Ya. Nah berbeda itu tidak masalah, justru asik. Ya. Nah tadi pagi katanya tuh anak saya tuh salah kostum katanya. Jadi saya bilang, udah jangan takut, kamu harus berani beda sesuai dengan khotbah papamu hari ini gitu ya. Nah, ya kemudian saya lihat juga dulu Agnes itu juga dia berani tampil beda. Dulu mungkin kayak tomboy begitu ya. Nah sekarang dia, rambutnya di curly apa sih namanya, saya juga kurang ngerti begitu ya. Maaf kalau menyinggung, tapi sengaja Bapak Ibu ya. Ya. Artinya memang dia berani tampil beda dalam hidup ini. Memang hidup kita Tuhan minta tidak boleh sama seperti yang dulu. Harus lebih baik, harus lebih
ya harus berbeda dari cara-cara yang lalu ya. Karena berbeda itu asik, berbeda itu berguna buat kita semua. Beda itu yang membuat kita tuh saling membutuhkan, saling melayani, saling melengkapi, saling berfungsi satu dengan yang lainnya. Makanya kita harus berbeda. Bayangkan kalau semua laki-laki semua sama di sini, waduh ya repot ya. Dalam pernikahan kalau cuman laki-laki saja, wah nggak seru itu ya, aneh kan gitu ya. Nah makanya harus ada perbedaan, ada laki-laki dan perempuan ya, supaya memang saling berfungsi, saling melayani, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah kiranya Bapak Ibu di hari Lebaran ini kita juga semakin berani berbeda dengan cara hidup dan gaya hidup kita di bulan-bulan yang lalu. Dulunya tidak mau mengalah, sulit memaafkan. Sekarang sikapnya, perilakunya, perkataannya itu harus menunjukkan ya sudah berbeda. Sekarang jadi gaya hidupnya lebih bijak, lebih sopan, lebih ramah, lebih sebar pesona. Oh enggak, ya, tebar satu yang baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian saling peduli, saling memaafkan. Ya kalau ketemu orang ya enak dilihat, jangan nakut-nakuti ya Bapak Ibu ya. Nah. Kemarin mungkin hidup kita agak aneh, pecicilan, sekarang harus beda dong ya. Jangan buat orang takut, jangan aneh lagi. Tapi pokoknya harus membuat, kalau kita ketemu orang ketemu kita harusnya buat sesuatu yang lebih baik, menjadi berkat bagi orang lain. Dulu hidup kita itu membuat sengsara orang, tapi sekarang harus membuat orang lebih bahagia, ya, lebih senang. Jadi Bapak Ibu kita memang harus berbeda. Karena itu kita harus hidup berani berbeda. Hidup yang berani berbeda itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah Tuhan menciptakan manusia dengan keunikan dan perbedaannya masing-masing. Jadi setiap kita diberi perbedaan supaya kita berfungsi sesuai dengan versi terbaik hidup kita. Untuk kita melayani dan menjadi alat Tuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sebenarnya Bapak Ibu inti pesan teologis dari perikop kisah Marta dan Maria ini adalah mendengar Tuhan Yesus itu yang penting. Jadi mendengar perkataan Tuhan Yesus itu yang penting. Atau bahasa sehari-harinya begini Bapak Ibu. Mendengar firman Tuhan itu yang penting. Jadi firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Karena firman Tuhan itu mengubah kita, menuntun kita, untuk kita mengerti kebenaran lalu kita percaya kepada Tuhan, hidup kita diselamatkan. Itu fungsi firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya mendengar Yesus itu yang penting. Bukan sibuk melayani seperti Marta, bukan. Karena itu Tuhan Yesus memuji Maria. Kenapa? Maria mengambil kesempatan untuk mendengar Tuhan Yesus. Nah, dalam tradisi penyambutan tamu di Yahudi pada waktu itu, cara menghormati tamu adalah mendengar pesan yang disampaikan oleh tamu. Jadi duduk mendengar dengan baik. Karena intinya tamu datang di rumah bukan minta disuguhi, tapi adalah menyampaikan pesan. Beda kalau kita ngundang teman, yuk kita makan di rumah saya. Nah itu sih cuma ngundang makan, bukan tamu khusus. Nah pada intinya Bapak Ibu bahwa tamu khusus itu menyampaikan pesan. Contoh malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dia adalah menyampaikan pesan tentang lahirnya juru selamat yang memberikan keselamatan kepada manusia. Bukan minta disuguhi makanan oleh Maria, bukan. Ya. Jadi intinya tamu itu datang menyampaikan pesan sukacita. Makanya perlu didengar. Ya. Nah yang kedua Bapak Ibu pasti ada tujuan yang utama. Kenapa kok Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria? Pasti setiap Tuhan Yesus ketemu orang ada tujuannya. Yaitu memberitakan kabar sukacita. Supaya hidup orang itu berubah. Dan setiap orang yang berubah, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus itu mengalami perubahan. Sekedar informasi Bapak Ibu perlu Anda ketahui sebetulnya status sosial Marta dan Maria ini bukan wanita baik-baik. Rumahnya tuh di pojok kota dan terbuka bagi tamu, terutama tamu laki-laki ya. Ya. Jadi image-nya di masyarakat waktu itu kurang bagus. Ya. Nah, pasti Tuhan Yesus datang untuk memberikan perubahan hidup kepada Marta dan Maria. Nah, setiap pribadi yang berjumpa dengan Yesus, sebobrok apapun, seberdosa apapun, itu berubah dan dicintai oleh Tuhan. Perempuan yang di sumur, ya,
Di sumur Yakub ketika berjumpa dengan Yesus yang punyai suami katanya 5, sejak berjumpa dengan Yesus mengalami perubahan. Dan Sakeus yang pelit juga jadi murah hati. Siapapun yang berjumpa dengan Yesus itu mengalami perubahan. Orang gila di Gadara juga jadi sembuh dan waras, ya. Dan ada tradisi yang mengatakan bahwa orang gila di Gadara itu sudah sembuh, dia menjadi pendeta di Gadara itu. Dia melayani Tuhan, memberitakan keselamatan di daerah Gadara itu. Nah, saya dulunya juga nakut-nakutin Bapak Ibu ya. Ya, jadi sok-sok preman ya begitu. Padahal badannya kecil kayak mungkin ditendang orang planting ya. Tapi bukan kecil badannya ya. Tapi nyali itu yang penting ya. Itu Bapak Ibu. Nah, memang saya kecil tapi hati-hati dengan nyali ya kan. Nah, jadi dulu mungkin saya menakutkan ya. Tapi sekarang jangan nakutin lagi ya. Bapak Ibu lihat saya jangan menuduh saya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu saya lebih menyenangkan dan lebih baik ya, tidak menakutkan tapi menjadi berkat buat. Itu karena sejak saya berjumpa dengan Yesus ya. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya nggak tahu Pak Ganes itu dulu nakalnya di masa lalunya, nggak tahu beberapa cewek yang disakiti nggak ngerti juga ya kan. Tapi sejak dia berjumpa dengan Yesus dia luar biasa hidupnya, dicintai ya oleh istri satu-satunya ya. Kemudian sejak kita berjumpa dengan Yesus, kita mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Nah, sebetulnya Yesus datang di dunia ini bukan untuk dilayani, tapi melayani kita semua. Nah, Bapak Ibu, sibuk itu adalah fenomena yang sering menjadi alasan kita semua. Itu mendominasi setiap kehidupan kita. Anehnya, sibuk dan tidak punya waktu itu adalah hal yang membanggakan buat kita. Seolah-olah kata sibuk itu menjadi spirit sebagai manusia super dan elit. Faktanya Bapak Ibu bahwa banyak kesibukan, tidak punya waktu itu menjadi alasan yang paling ampuh bagi suami, bagi istri untuk tidak memperhatikan suaminya, untuk tidak memperhatikan istrinya. Kalau disuruh bantu ke pasar, saya sibuk, saya mau berangkat ke kerjaan begitu. Saya sibuk ada ini. Dan ada itu lainnya. Sibuk mengurus dawis dan sebagainya. Ya, jadi apa yang diminta itu tidak terjadi, alasannya karena sibuk Bapak Ibu. Nah, jadi dampak dan sisi gelap dari kesibukan yang berlebihan seringkali hanya berujung dengan kecemasan, kegelisahan dan juga kekosongan hidup. Kadangkala kesibukan ini menghasilkan penilaian yang cenderung menghakimi orang lain. Saya sibuk, dia kok santai. Jadi alasan sibuk ini kadang sering membuat kita menghakimi orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kita buat hidup kita jadi lebih baik. Nah, jadi apa boleh sibuk? Pertanyaannya, apakah boleh sibuk? Saya bilang sih boleh Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu perlu sibuk dengan bijak dan sibuk melakukan hal yang baik. Dulunya sibuk itu menjadi alasan, tapi sekarang kita sibuk mencintai istri, sibuk mencintai suami, sibuk memperhatikan, ya, ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan opa oma, kita sibuk dengan hal yang positif. Ya, jadi sibuk cintai orang-orang yang kita kasihi. Nah, Bapak Ibu, kisah tentang Marta dan Maria ini itu dicatat oleh Lukas sebelum kisah orang Samaria yang murah hati. Sesudah kisah orang Samaria yang murah hati. Sebetulnya inti cerita dari kisah orang Samaria yang murah hati ini adalah bahwa semua manusia harus saling peduli sebagai sesama manusia untuk saling menolong. Bukan hanya untuk kalangan diri sendiri atau bukan hanya kelompoknya sendiri, tapi untuk semua orang. Karena yang namanya manusia itu perlu ditolong, perlu dikasih. Tidak ada kotak-kotak, juga tidak ada kelompok. Semua orang perlu dikasihani. Ya. Lalu cerita ini dilanjutkan oleh cerita tentang Marta dan Maria. Kalau mengasihi itu semua orang, sekarang giliran dimulai dipraktek dari keluarga, dari adik kandung, ya, dari saudara. Ini dipraktekkan. Nah, kita lihat sebetulnya kalau kita teliti-teliti, kalau mungkin mau rese, ya mau kepo, kemungkinan Marta dan Maria ini nggak akur di rumah, ya, sering ribut, ya,
Paling saling nyuruh-nyuruh, saling alasan, oh kamu kerja ini, kamu kerja itu. Nah buktinya Marta bisa ngomong ke Tuhan Yesus kok, kan gitu. Nah, tapi itu urusan mereka, kita nggak perlu tahu ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas kita dalam hidup ini, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain untuk memuliakan, jangan menghakimi. Jadi Marta dan Maria kakak beradik ini berbeda caranya menyambut Tuhan dan itu diterima oleh Tuhan masing-masing. Marta melayani Tuhan dengan memasak, tapi Maria melayani Tuhan dengan mendengar dan memperhatikan supaya tamunya dapat dilayani dengan baik. Jadi Maria punya karunia untuk mendengarkan, untuk memperhatikan. Jadi Marta itu sebetulnya kenapa kok diomongin sama Tuhan Yesus? Karena mungkin Bapak Ibu dengan semua kesibukan yang dialami oleh Marta, dia pikir bahwa itu pekerjaannya itu adalah pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Dia pikir ngomel itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tunggu dulu, jangan-jangan dalam pandangan Tuhan kita hanyalah seperti Marta yang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi bukan berarti Tuhan itu mengecilkan apa yang kita lakukan, memasak dan sebagainya. Tapi yang Tuhan ingin, yang penting yaitu kita mendengarkan pesan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah dari sanalah kita menemukan bahwa kekuatan kita dari dalam hiruk pikuk yang kita alami ini, kita hanya bisa kuat kalau kita mendengar firman Tuhan. Dari setiap persoalan yang kita hadapi, hanya satu hal yang penting yang bisa menolong kita, yaitu kita mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, Maria itu menjadi contoh yang baik bagi kita untuk mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lainnya. Jadi hal sepele apapun itu kita harus sampaikan kepada Tuhan. Kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari memang itu tampak sepele, tapi itu kita harus memuliakan Tuhan. Kita prioritaskan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kisah Lukas ini Bapak Ibu tidak diceritakan lebih lanjut. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Apakah Maria dan Marta itu berbaikan? Atau apakah mereka sudah menikmati hidangan yang disediakan oleh Marta? Apakah Marta akhirnya duduk bersama-sama untuk memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan? Itu tidak disampaikan, tidak ditulis selanjutnya oleh Lukas. Sebenarnya ini adalah pesan buat kita semua. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengundang kita semua yang khawatir dan terganggu oleh banyaknya hal untuk kita tidak mendengar firman Tuhan. Kita diarahkan untuk kita duduk di kaki Tuhan, kita mendengar firman Tuhan agar hidup kita diperbaharui dan iman kita dikuatkan untuk melayani satu dengan yang lain. Jadi setiap kita tuh diberi karunia khusus oleh Tuhan. Tentunya dengan hal-hal yang berbeda. Supaya kita itu saling melayani, bukan saling menghakimi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita saling menghakimi, kita selalu menunjukkan hal bahwa kita paling benar, orang lain salah. Nah, jika kita saling menghakimi, kita sedang balapan menuju kehancuran dan kebinasaan yang pasti akan ditegur oleh Tuhan. Seperti yang dialami oleh Marta. Nah Bapak Ibu, sebuah cerita buat kita. Perumpamaan ini fiktif ya. Kalaupun ada kesamaan nama dan sebagainya, mohon dimaafkan. Tapi ada pesan yang perlu akan saya sampaikan melalui cerita ini. Satu saat dua orang pengerja yang sedang jomblo di gereja ini, dulunya punya gebetan, tapi karena takut bayar mahar yang mahal, atau mungkin kalau menikah sama orang ini maharnya tuh mahal banget ya. Nah, lalu dia pikir ulang, wah ini mau dilanjut apa enggak? Akhirnya dia memutuskan untuk jomblo. Ya. Nah, kedua orang ini sedang berebut pengerja cewek yang cantik. Jadi dengan lomba, kita adakan lomba. Lombanya adalah terjun payung.
Siapa yang menang mendarat dengan selamat, dengan baik, dia akan mendapat kesempatan untuk nembak cewek pengerja yang paling cantik di gereja ini. Berinisial ADR dan NS. Pengerja jomblo ini. Mau dikasih tahu gak ya inisialnya? Ya. Mereka bersaing untuk mendapatkan cewek pengerja yang paling cantik. Lalu mereka mengadakan lomba terjun payung dengan naik helikopter. Perlombaan ini mereka setting untuk menikmati keindahan kota Purwokerto dan Gunung Slamet. Juga menikmati pengalaman terjun payung. Siapa yang paling cepat mendarat, itulah yang boleh nembak cewek yang paling cantik tadi. Biasalah, ini kan namanya adrenalin cowok-cowok, pingin cepat melaksanakan lomba. Nah, karena dua orang ini saling bersaing dan menunjukkan siapa yang paling hebat. Nah, ADR dulu yang terjun, ya, lalu melepaskan tali parasutnya dan membuka tali parasutnya dan dia menikmati pemandangan kota Purwokerto dan juga Gunung Slamet. Kemudian melihat NS, ya, ini tidak mau kalah, dia juga cepat meluncur ke udara. Dan memencet tali parasutnya, ternyata tali parasutnya tidak bisa terbuka. Dia buru-buru mau pencet tombol darurat, ternyata juga enggak bisa-bisa. Akhirnya NS terjun bebas. Kemudian tanpa sengaja dia lihat, loh ini NS kok melewati ADR ini begitu cepat. Lalu dia bilang, NS kamu nantang saya ya. Memang kamu yang bisa dapat, saya juga pasti dapat tuh cewek yang cantik. Lalu ADR melepaskan tutup tali parasutnya dan mereka berdua terjun bebas sama-sama nyunsep ke bumi ini. Ya, jadi saya mau kasih tahu, mungkin inisialnya adalah apa nih? Andro dan Nikolaus. Ya. Lalu Pak Aro geleng-geleng kepala mendengar berita ini dan bergumam, rasain lo, makanya jangan jadi jomblo, ya kan? Jadi oke Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita semua jangan saling menghakimi satu dengan yang lain, tapi kita harus saling melengkapi, saling menghargai, saling toleransi, dan juga saling menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Jadi tidak menghakimi membuat kita hidup damai, itu mendatangkan suasana yang nyaman dan indah bagi kita semua. Memberi pengaruh yang positif dan disukai banyak orang. Di gereja ini kita semua diberi karunia dan talenta yang unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Seharusnya membuat kita semakin baik dan semakin murni melayani. Sibuk dengan memuliakan nama Tuhan, membuat Tuhan senang. Kita berani berbeda untuk mengisi hidup ini dengan kebaikan, mengisi hidup dengan kebenaran, mengisi hidup dengan hal yang positif, mengisi hidup ini untuk membangun orang lain, untuk memberi kesejukan bagi orang lain. Dan beribadah di gereja ini Bapak Ibu bukan soal siapa yang paling sibuk melayani. Tapi soal bagaimana kita berfungsi satu dengan yang lainnya sesuai dengan keunikan dan talenta yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dan ibadah di gereja ini bukan soal siapa yang paling banyak beri uang. Siapa yang paling banyak makan, bukan. Apalagi yang paling banyak bungkus makanan, ya, diam-diam di tas. Bukan itu soalnya Bapak Ibu. Tapi adalah soal kita membangun kasih, soal kita peduli satu dengan yang lainnya, agar kita semua hidup berdampak bagi lingkungan kita semua. Nah Bapak Ibu, hidup kita ini bukan mencari yang terbaik, tapi jadilah pribadi yang terbaik. Marilah kita semua saling menghargai, saling melengkapi, saling melayani, saling peduli, saling mengasihi, untuk kita menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Dua pesan penting yang perlu Bapak Ibu bawa, yang Bapak Ibu dengar dan Bapak Ibu lakukan, pelajaran bagi kita dalam sepekan ini dari poin khotbah yang akan saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan menciptakan manusia itu memiliki keunikan dan perbedaan. Jadi supaya setiap orang menjadi versi yang terbaik untuk melayani dan menjadi alat Tuhan yang melengkapi dan memberkati sesama.
Yang kedua, kerjakan dan lakukan pekerjaan dengan hati yang ikhlas, penuh dengan syukur. Ya. Sesuatu yang tidak lahir dari hati itu pencitraan. Jadi kita harus melayani Tuhan dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, supaya hidup kita ini murni, tidak munafik, tidak pura-pura, dan tidak palsu. Sesuatu yang palsu itu ribet, uang palsu ribet, ya. Cinta palsu apalagi, janji palsu, wah tambah susah, nyebelin ya. Mungkin hanya satu yang agak baik ceritanya, yaitu gigi palsu, boleh dipasang ya. Tapi kalau uang palsu, cinta palsu, nah itu nggak usah dilakukan ya. Bahkan dibuang jauh-jauh dalam hidup kita. Kita harus berbeda. Dulunya suka janji palsu, sekarang kita harus berbeda. Janjinya harus ditepati dengan baik ya. Semakin kita membangun, kerjakan, pikirkan sesuatu yang serius agar kita menjadi berkat satu dengan yang lain. Semakin cintai istri, cintai anak kita, cintai gereja kita ini, kita cintai gembala kita yang hari ini kita masih ada backgroundnya di belakang ini ya, 75 tahun beliau sudah ulang tahun diamond ya. Itu permata ya, mutiara, hidupnya sudah jadi mutiara bagi kita semua. Cintai dan supaya gereja ini semakin bertumbuh dan kita cintai dengan tulus dan sungguh-sungguh dan juga serius. Nah, ajakan saya Bapak Ibu 1 minggu ke depan, ayo isi hidup kita dengan kebaikan, berkata positif, berpikir positif, kerjakan hal yang positif. Kemudian tantangan bagi kita semua, ayo kita terlibat dan melayani untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Agar kita semakin maju, semakin menjadi gereja yang ramah dan gahar di Purwokerto ini. Kita semua orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Ia mencari dan menemui setiap orang agar kita mengalami kasih dan anugerah Allah. Kiranya hidup kita semua semakin baik, semakin lancar rezekinya, semakin makmur badannya, bukan Bapak Ibu, semakin makmur keluarganya, semakin makmur dan diberkati oleh Tuhan. Semakin bahagia terus hidupnya dan semakin menyenangkan banyak orang. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan untuk Tuhan dan Tuhan akan membuatnya berhasil. Selamat menjadi pribadi yang berbeda dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan.
Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru dan menuntun setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong kami semua agar dalam hidup ini kami berani tampil beda, membuat hidup yang lebih baik untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong kami untuk terus membangun relasi kami, memperbaiki hidup kami, sehingga kami memiliki nilai-nilai yang positif, membangun dan menyenangkan orang lain. Tolong kami semua untuk melakukan tugas kami di gereja ini, melayani dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh dengan syukur. Tuhan, mampukan kami untuk kami juga peduli satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi sahabat kami, apapun kondisi kami, Tuhan yang menyertai hidup kami. Karena itu tuntunlah hidup kami, agar kami dapat menjadi reflektor kasih dan anugerah Tuhan di tengah dunia yang sulit ini. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong dan menuntun hidup kami. Sekarang sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita angkat tangan dan tadahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Pendidikan anak-anak kami Tuhan berkati. Pelayanan yang kami lakukan Tuhan berkati. Gembala sidang kami Tuhan berkati. Dan pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Semua persembahan yang telah dan akan kami berikan Tuhan berkati. Sekarang kiranya Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita saling menghargai, saling melengkapi, saling melayani, saling peduli, saling mengasihi, dan saling menjadi berkat kepada semua orang. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan berkat dan kekuatan dari tayang kami hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Yodi Santos untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua makin bersemangat dan kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Dan kepada TCL Band Purwokerto serta volunteer Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang menyaksikan tayang kami ini dengan setia dan antusias, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin ataupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Depi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.